Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang kelima. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Dari Ummil Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yaitu min haitsu, dari segi apa? Al-ihtiram, kehormatan. Ya. Jadi kehormatan dianggap Ummul Mukminin. Wa hurmatun nikah, dan dianggap juga Ummul Mukminin karena istri-istri Rasulullah setelah yang Rasulullah bersama Rasulullah ketika Rasulullah wafat, itu setelah Rasulullah wafat itu tidak boleh lagi menikah. Oleh karena itu dinamakan mereka dengan Ummul Mukminin. Nah, kemudian kunyah yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya namanya Ummu Abdillah. Ya. Jadi kunyah ini atau semacam nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, Ummu Abdillah. Dan Sayyidah Aisyah merupakan Sayyidah Aisyah merupakan termasuk istri yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah adalah istri yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya Siddiqatu binti Siddiq. Nah, dia merupakan Siddiqah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan mujtahidah, faqihah, ya, sampai kepada derajat ijtihad. Adapun ibu daripada Sayyidah Aisyah adalah bernama Ummu Rahman, dan dia juga merupakan keturunan dari bangsa Quraisy.
Tapi walaupun dia merupakan istri yang dicintai oleh Rasulullah, menurut pendapat yang paling sahih, Sayyidah Khadijah lebih afdal darinya. Sayyidah Khadijah lebih afdal darinya. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang kesucian beliau ya pada kisah Al-Ifk di dalam Al-Quran. Dan beliau Sayyidah Aisyah merupakan perempuan yang paling banyak meriwayatkan ya, paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidah Aisyah merupakan perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, hadis ini bercerita atau berbicara tentang bid'ah. Nah, di sini dalam hadis, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang melakukan sesuatu dalam urusan kami, dalam urusan agama, ma laisa minhu, dan sesuatu yang baru itu tidak termasuk dari agama, fahuwa rad, maka dia tertolak. Raddun ay mardudun, yaitu dia tertolak. Dan hadis ini termasuk kaidah, termasuk di dalam hadis ini kaidah yang agung daripada kaidah-kaidah agama. Dan dia termasuk salah satu bukti mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu diberikan apa? Jawami'ul kalim, yaitu Rasulullah mengatakan perkataan yang singkat tapi mempunyai banyak makna. Itu termasuk mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbicara tentang bid'ah, al-bid'ah secara bahasa artinya ma'uhditha ala ghairi mithalin sabik, yaitu sesuatu yang dilakukan tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Sedangkan secara syariat, secara istilah, bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada nasnya, sesuatu yang baru, tidak ada nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah. Jadi tidak ada nas, ya disebutkan secara nas di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sesuatu yang baru ini yang tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu terbagi menjadi dua macam. Jadi tidak secara otomatis kalau misalnya sesuatu itu tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi langsung dikatakan haram, bukan.
Artinya bukan berarti kalau misalnya disebut bid'ah berarti haram, tidak. Nah, hal ini dapat dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tersebut, bahwa Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam urusan kami, dalam urusan agama, ma laisa minhu, dan dia tidak termasuk daripada bagian agama, atau dengan kata lain dilarang oleh agama, fahuwarat ay mardud, maka dia tertolak. Jadi dari sini dipahami, kalau ada sesuatu atau perkara yang baru, jika perkara baru tersebut bertentangan dengan agama, maka dia tertolak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang baru tidak dilarang oleh agama atau dibolehkan oleh agama atau tidak bertentangan dengan agama, apa hukumnya? Maka di sini ulama membagi menjadi dua macam. Yang pertama al-bid'atul hasanah. Yang pertama namanya bid'ah hasanah. Dan bisa juga dinamakan dengan as-sunnatul hasanah. Ya. Bisa dinamakan dengan bid'atul hasanah. Bisa juga dinamakan dengan as-sunnatul hasanah. Apa itu? Yaitu perkara yang baru yang bercocok atau sesuai dengan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Jadi yang pertama yaitu bid'atun hasanah, dan bisa juga dikatakan dengan sunnatun hasanah. Apa maksudnya bid'atun hasanah atau sunnatun hasanah? Yaitu perkara yang baru yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu al-bid'atus sayyi'ah, dan dinamakan juga dengan as-sunnatus sayyi'ah, yaitu perkara yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dan pembagian ini juga dapat dipahami dari hadis Jarir ibni Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam Islam, sunnatan hasanah. Di sini kita ambil dalil bahwa bid'atun hasanah boleh juga dinamakan dengan sunnatan hasanah. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam Islam, dan sesuatu yang baru itu baik, sunnatan hasanah, falahu ajruha, bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang melakukan perkara baik itu sesudahnya, min ghairi an yang min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan
sunnatan atau bid'atan sayyi'ah, sesuatu yang baru tapi yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim min auzarihim syai'. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam Islam, perkara yang baru dalam Islam, dan sesuatu yang baru itu buruk, baginya dosanya. Dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Berdasarkan hadis ini, Al-Imamu Syafi'i, seperti yang diriwayatkan oleh Baihaqi, beliau berkata, al-muhdatsatu minal umuri darban, bahwa sesuatu yang ini disebutkan, diriwayatkan Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i berkata, sesuatu yang baru itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama apa? Ma'uhditha mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an au athara. Yang pertama yaitu sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan hadis Nabi, yang bertentangan dengan ijma' para ulama. Kemudian beliau mengatakan fahadihil bid'atu dolalah. Ini dinamakan bid'ah dolalah. Yang kedua, ma'uhditha minal khair, sesuatu yang baru yang dilakukan daripada kebaikan. Wala yukhalifu kitaban, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Awi sunnatan awi ijma'ah, atau sunnah atau ijma' para ulama. Wahadihi muhdasatun ghairu madmumah. Ini sesuatu yang baru tapi ghairu madmumah, bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru tapi bukan sesuatu yang dibenci. Nah, dari sini kita pahami bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama bid'atun hasanah, yang pertama yaitu bid'ah yang baik, yang kedua yaitu bid'ah yang buruk. Nah, kemudian di antara contoh yang pertama yaitu al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali melakukan hal ini, merayakan maulid ini, adalah Al-Malikul Muzaffar, Malik Irbil. Namanya Raja Irbil. Raja Irbil pada tahun ke-7 pada abad ke-7 Hijriah. Pada abad ke-7 Hijriah. Ini contoh yang disebut dengan bid'atun hasanah. Yang berikutnya, contoh berikutnya, seperti meletakkan titik pada Al-Quran yang dilakukan oleh seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Beliau yang meletakkan titik di dalam Al-Quran. Nah, apakah Nabi pernah menyuruhnya? Tidak. Sesuatu yang baru dia, iya. Tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini hanya beberapa contoh daripada bid'atun hasanah. Bid'ah yang baik. Nah, yang kedua yaitu bid'atun sayyi'ah. Seperti apa itu? Seperti munculnya kelompok-kelompok di luar ahlu sunnati wal jamaah. Yang di luar ahlu sunnati wal jamaah. Seperti Mu'tazilah, Mujassimah, Khawarij. Nah, atau misalnya termasuk bid'ah juga menulis sat di setelah Nabi Muhammad punya nama atau SAW dan lain-lain. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bid'atun sayyi'ah. Nah, di sini Syekh menyebutkan juga termasuk bid'atun sayyi'ah, yaitu dengan mengganti nama Allah dengan kalimat ah. Ya, zikir menggunakan ah dengan maksud nama Allah. Ini termasuk bid'atun sayyi'ah. Jadi meletakkan titik di dalam Al-Quran itu termasuk apa? Bid'atun hasanah. Sedangkan bid'atun sayyi'ah seperti munculnya paham-paham di luar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi termasuk misalnya bid'atun hasanah, adanya pelajaran nahu misalnya dan lain-lain. Jadi mana hadis ini apa? Setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat kita maka dia tertolak. Ya, bagi Allah. Bagaimana kita tahu bahwa amal perbuatan kita tertolak atau tidak? Harus belajar ilmu agama. Ya, harus belajar ilmu agama. Jadi agama suatu perbuatan menjadi mulia manakala dibolehkan oleh agama. Jadi ini hadis sebagai dalil bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama bid'atun hasanah, yang terakhir yaitu bid'atun sayyi'ah. Dan ini sesuai dengan hadis tadi Nabi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam Islam dan sesuatu yang baru itu baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Dari sini tidak ada dalil dan tidak ada alasan pengharaman Wahabiyah terhadap Maulid Nabi dengan dalih bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian penjelasan tentang hadis kelima. Ada pertanyaan tentang apa yang saya jelaskan? Silakan. Ada pertanyaan? بدعة حسنة.
Siapa yang pertama merayakan Maulid Nabi? Tadi kita katakan namanya Malikul Muzaffar Irbil. Ya, seorang raja yang bernama Raja Irbil. Beliau yang pertama kali melakukan Maulid Nabi. Apa yang beliau buat? Beliau kumpulkan orang di hari Maulid Nabi, dia kasih makan karena gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Ada lagi? Maka tidak ada dalil bagi Wahabiyah. Tidak ada dalil bagi Wahabiyah yang membid'akan perbuatan cuma gara-gara itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Sholat berjarak ketika COVID itu termasuk bid'ah apa, Ustaz? Dia bilang di sini. Sholat berjarak pada saat COVID. Sholatnya sah. Oke. Wallahu a'lam. Nanti saya tanya Syekh. Ada lagi pertanyaan? Kalau sholat sah, cuman apakah itu termasuk bid'ah apa? Nanti tanyakan Syekh. Ada lagi pertanyaan? Jadi kita bahas satu hari, satu pertemuan ini satu hadis saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis insyaallah dengan tahlil, kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum Ustaz. Amin wa fiikum. Ahlan wa sahlan.